Kalau kita ngomongin olahraga, kan ada yang namanya bintang, ada juga legenda. Terus ada Lionel Messi, seorang pemain yang rekor-rekornya tuh bukan cuma angka di atas kertas loh. Rasanya kayak melampaui batas kemungkinan. Nah, kali ini kita bakal coba bedah. Kenapa sih pencapaian dia itu kayaknya nggak bakal bisa diulangin lagi? Ada satu kalimat yang menurut saya pas banget buat ngegambarin Messi. Sepak bola pernah disentuh oleh sosok yang melampaui batas manusia biasa. Dengerinnya aja udah merinding ya. Dan ini bukan lebay loh, bukan hiperbola. Yuk kita lihat aja langsung buktinya. Dari rekor-rekornya yang fenomenal dan kayaknya sih nggak bakal ada yang bisa mecahin lagi. Oke, kita mulai dari rekor yang pertama. Dan ini unik, karena ini bukan soal gol dulu, tapi soal hati. Di zaman sekarang kan, pemain bola gampang banget pindah-pindah klub. Loyalitas itu jadi barang langka. Nah, Messi ini punya satu ikatan yang rasanya lebih dari sekedar kontrak kerja. 672. Ini bukan sekedar angka biasa, teman-teman. Itu jumlah gol yang dicetak Messi cuma buat satu klub. Cuma buat Barcelona. Coba deh bayangin, striker paling jago sekalipun mungkin pusing mikirin cara nyetak gol sebanyak itu untuk satu tim. Terus, kenapa rekor ini dibilang mustahil dipecahin? Jawabannya, ini bukan cuma soal skill nyetak gol. Ini soal dedikasi. Bayangin, 17 tahun di satu tempat. Hubungannya sama klub itu udah kayak, hubungan romantis lah. Sesuatu yang langka banget di sepak bola modern. Makanya banyak yang bilang Messi itu yang terakhir dari jenisnya. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal loyalitas, rekor selanjutnya ini soal dominasi total. Tentang gimana seorang raja berkuasa di puncak singgasananya dan kayaknya nggak pernah mau turun. 8 kali Lionel Messi menang Ballon d'Or. Ini penghargaan individu paling bergengsi buat pemain bola loh. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 8. Pesaing terdekatnya aja ketinggalan jauh banget. Perjalanannya gila banget sih. Mulai dari menang pertama kali pas masih jadi anak ajaib, terus masuk ke tahun-tahun puncaknya, sampai, nah ini yang paling bikin geleng-geleng kepala. Dia menang lagi di tahun 2023 pas umurnya udah 36 tahun. Ini bukti paling nyata kalau kejeniusan dia itu emang gak lekang oleh waktu. Oke, sekarang kita masuk ke pencapaian yang, jujur ini kayaknya paling gak masuk akal. Sesuatu yang dianggap paling superhuman. Bahkan analis-analis bola aja nganggap ini mustahil. Kita lagi ngomongin tahun yang mustahil. Angkanya 91 gol dalam satu tahun kalender di tahun 2012. Coba biarin angka itu meresap dulu di kepala. 91. Biar kebayang segila apa angka ini, kita butuh perbandingan nih. Rekor sebelumnya itu dipegang sama legenda Jerman Gerd Müller. Dia nyetak 85 gol di tahun 1972. Rekor itu bertahan 40 tahun, 4 dekade. Terus datanglah Messi. Dia nggak cuma mecahin rekor itu, tapi dia kayak bikin standar baru buat kata mustahil. Pertanyaannya, gimana caranya satu orang bisa ngelakuin ini? Jelas ini bukan cuma soal bakat. Ini kombinasi dari banyak hal. Rasa lapar gol yang nggak ada habisnya, main hampir tiap minggu di 3 kompetisi sekaligus, dan yang paling krusial, dia bisa ngehindarin cedera parah. Ini benar-benar soal daya tahan fisik dan tekad yang luar biasa. Tapi, jangan salah ya, nganggap Messi cuma sebagai mesin gol itu salah besar. Rekor kita selanjutnya bakal nunjukin sisi lain dari kejeniusannya, sisi sebagai sang kreator. Lebih dari 360 assist, biar ada gambaran ya, angka segitu tuh udah keren banget buat pemain yang tugasnya emang cuma ngasih umpan matang. Tapi Messi, dia ngelakuin itu semua sambil nyetak ratusan gol juga. Gila kan? Ada perbandingan yang pas banget buat ini. Kalau Cristiano Ronaldo itu ibarat mesin gol murni, nah, Lionel Messi itu seniman yang merajut permainan. Dari sini aja udah kelihatan kan betapa uniknya kontribusi Messi di lapangan. Buktinya gimana? Jumlah asisnya itu bahkan ngalahin playmaker spesialis sekelas Xavi atau Iniesta. Dia juga bisa main di banyak posisi, yang nunjukin kalau kecerdasan bermainnya itu setara sama bakat alaminya buat nyetak gol. Oke, semua rekor tadi emang luar biasa. Tapi, ada satu panggung yang jadi ujian paling berat buat semua pemain bola. Panggung terbesar, Piala Dunia. Dan disinilah Messi akhirnya menaklukkan batas terakhirnya. Dua kali dia menang Golden Ball Piala Dunia. Itu penghargaan buat pemain terbaik turnamen. Menang sekali aja itu udah jadi puncak karir buat siapapun. Rekor ini bukan cuma soal skill, tapi soal mental baja. Di tahun 2014, dia jadi pemain terbaik meskipun harus nelen pil pahit, kalah di final. Terus di 2022, pas umurnya 35, dia bawa Argentina bangkit dari kekalahan pertama yang mengejutkan,
sampai akhirnya jadi juara. 2 kali jadi pemain terbaik Piala Dunia. Bahkan legenda sekelas Maradona atau Zidane aja nggak pernah bisa. Jadi kalau kita lihat lagi semua rekor ini, jadi jelas banget kan, ini bukan sekedar statistik, ini tuh cerita. Tiap rekor itu satu bab dalam buku sejarah sepak bola. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lebih dalam. Jadi, apa sih warisan seorang Messi yang nggak bisa diukur pakai angka? Jawabannya, ya cerita itu sendiri. Cerita tentang dedikasi, tentang kecerdasan, dan sentuhan sihir yang kayaknya nggak bakal kita lihat lagi. Sebuah pengingat buat kita semua, kalau di tangan seorang maestro, sepak bola itu bukan lagi olahraga, tapi sebuah seni.